Pak Wardi, mungkin saudara Lon, ada orang tua calon siswa atau siswa yang melihat Serambi Podcast seperti ini. Mungkin sesuai tema kita, seperti apa sih kiat-kiat untuk lulus di SMA Modal Bangsa? Mungkin apa yang harus disiapkan oleh siswa ini mungkin untuk bisa menjadi bagian dari SMA Modal Bangsa nantinya. Tentu kan mereka harus menjalani kompetisi yang ketat nih untuk mendapatkan satu kursi di sekolah tersebut. Yang sebenarnya kalau memang anak sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, tentu ya kursi itu akan mereka peroleh. Yang pertama tentu dia harus mampu membaca Al-Quran. Ini menjadi syarat penting. Yang kemudian memiliki kemampuan dasar bahasa Inggris. Kemudian ya tentu ya berbadan sehat ya. Ini dipersiapkan. Kemudian sanggup tinggal di asrama, ini menjadi penting. Terkadang selama ini anaknya berkeinginan atau orang tua berkeinginan tapi anaknya tidak. Nah, ini yang sering menjadi permasalahan bagi kami yang tinggal di asrama. Ya, berarti ini salah satu ujiannya adalah kesiapan siswa ya, dengan sistem ya mereka akan berbeda mungkin dengan sekolah SMP dulu di rumah, sekarang boarding ya, mereka harus siap, yang mereka pulangnya minggu aja satu minggu Pak kalau Mosa hanya diizinkan pulang pagi minggu sebelum jam 6 hari Minggu sudah ada di Mosa balik. Artinya jam 9 hari Minggu balik ke sekolah jam 6, sebelum jam 6 sudah ada di sekolah. Sorry. Tidak boleh bermalam. Tidak boleh bermalam. Tidak boleh bermalam. Kita kecuali ada hal-hal yang emergensi ya tentu kami memberikan izin. Seperti itu. Berarti kita hanya jadi ini mungkin salah satu selain persiapan, ujian yang harus dihadapi adalah bagaimana kesiapan siswa menghadapi sekolah boarding ya. Tentu akan ada suasana dan nuansa yang berbeda dari kondisi sebelumnya ya. Iya. Karena begini, anak-anak kan memang harus mempersiapkan diri. Yang pertama kan selama ini di rumah kan mungkin manja dan sebagainya kan. Kalau di sekolah itu kan ya yang namanya kita sekolah boarding, tepat waktu itu harus kita jaga. Kemudian tidak boleh menggunakan HP yang Android. Yang selama ini orang tua kan memberikan, sampai di situ tidak ada. Itu minggu-minggu pertama bagi anak baru itu kewalahan juga bagi kami. Ada yang minta pindah lah, ada yang tidak betah lah, ada yang nangis lah, segala macam. Tetapi itu lambat laun ketika mereka sudah bergaul sesama itu akan lebih betah. Saya sampaikan kepada sebagian orang tua, biarlah mereka menangis dulu, biarlah mereka di asrama dulu, jangan terlalu dipikirkan, karena itu berlangsung hanya 1-2 minggu. Setelah itu akan normal kembali. Ya. Bagi anak baru tentu shock culture ya istilahnya. Mereka akan bertemu, apalagi Modal Bangsa ini nanti latar belakangnya beda-beda ya, beda suku, beda daerah. Mungkin kalau sekolah Banda Aceh mungkin mereka sudah saling kenal lah, mungkin satu tempat tinggal, keterikatan ini karena seluruh Aceh. Karena kami kan di asrama itu dalam satu kamar itu 4 orang. Nah, sengaja kami tidak menempatkan Banda Aceh. Ada yang satu dari Sumulu, ada yang dari Gawe Luas, Banda Aceh, dan Aceh Besar. Jadi tentu mereka ya beda-beda ini ya, beda-beda suku tentu. Ya. Ini mereka juga belajar saling lebih terbuka ya. Sejak SMA kita ajak mereka terbuka, bagaimana dekat dengan orang-orang yang baru dengan beda latar belakang ya di situ. Mungkin kalau sesama Banda Aceh, walaupun mereka asalnya beda sekolah, mereka tahu memang sudah kenal ya, satu SMP atau satu SD ya. Tapi kalau seperti ini tentu ini benar-benar wajah baru yang diambil. Mungkin apa Pak yang mau kita ambil dengan kita buat sistem seperti ini? Salah satunya adalah memang Mosa ini bukan seperti yang tadi disampaikan bahwa bukan milik Aceh Besar, tetapi milik Aceh, dan semua kita berkesempatan untuk belajar di situ. Jadi kami berharap ya kepada seluruh masyarakat Aceh yang hari ini menginginkan mengenyam pendidikan di Modal Bangsa, tentu mempersiapkan putra putrinya untuk bisa masuk ke Modal Bangsa. Ya, lebih dahulu tentu kita ya mempersiapkan anak-anak bukan dasar keterpaksaan. Setelah itu baru kita lihat kalau memang hak dia untuk memperoleh satu kursi di Modal Bangsa, itu tidak akan lari ke yang lain. Pak Wardi,
dalam setiap event-event nasional, event tingkat provinsi, modal bangsa ini sering menorehkan prestasi, baik itu sains atau apalah olimpiade seperti itu. Di Aceh cukup mendominasi, biasa menjuara, dan kemudian jika ada yang mewakili provinsi Aceh, SMA Modal Bangsa juga lebih banyak mengirim perwakilannya untuk mewakili Aceh. Itu kita di sekolah untuk mereka-mereka seperti ini, apa memang kita bentuk unit khusus, maksudnya kita kursus, atau memang mereka terjadi persaingan secara terbuka di situ di sekolah. Misalnya kalau siswa menjadi ingin mewakili Aceh, itu seperti apa di sekolah? Memang ada kita rekrut, nanti ini 5 orang kita bentuk mereka, memang kita kursus untuk olimpiade. Awal memang kita buka seperti ini, ada jalur olimpiade, ada jalur prestasi kan. Di situ nanti memang mereka terlihat jelas kalau memang mereka berkompetisi. Itu kita sampai di sekolah membuka kembali dulu siapa aja yang mendaftar di bagian-bagian mana tentu, dan ini ya mereka bersaing sesama sendiri gitu. Nah, kenapa selama ini ya mendominasi oleh Modal Bangsa? Tentu kami pihak manajemen sekolah berupaya dan terus-menerus mendatangkan tutor-tutor yang terbaik dari Aceh untuk memberikan pelayanan atau memberikan bimbingan kepada anak kami. Itu tidak hanya guru di Modal Bangsa, tapi kami juga mengundang para bimbel tentu untuk bisa memberikan sesuatu kepada anak kami, sehingga pada akhirnya kita lihat hari ini prestasi yang diperoleh oleh anak-anak bangsa itu memang kelihatan jelas. Dan juga kami ada 1-2 guru yang memang standby di situ, mereka terus memberikan yang terbaik begitu kepada anak-anak, dan anak-anak pun kita mendapatkan dari prestasi yang dia peroleh dengan belajar yang dia gitu. Ya. Karena Mosa juga setelah belajar di siang hari jam 2.30 kita ada yang namanya proses, itu menguatkan pelajaran yang tadi paginya tidak begitu paham, dikuatkan di sore hari. Kemudian ada juga anak-anak yang memang selama ini bimbel, mendatangkan bimbel ke sekolah, jadi bukan anak keluar tapi orang bimbel ke sekolah. Karena selama pandemi ini ya juga kita tidak membiarkan anak leluasa keluar Mosa itu. Oh iya. Berarti selama ini memang kebijakan kita itu jelas memang untuk menghasilkan prestasi, kita mendatangkan tutor seperti itu, dan memang ada kita buat kursus-kursus. Tapi nanti kan misalnya 150 siswa sudah nyatakan lulus, tapi 150 ini kan pasti nanti ada di antara mereka yang akan mewakili sekolah, mewakili provinsi. Itu mereka berarti tergantung kompetisi mereka nanti di sekolah. Iya, itu betul lah. Kami tidak memaksakan sekali, tapi memang awal kondisi akan terlihat. Kondisi akan terlihat. Tidak kita memaksakan, itu enggak. Berarti mereka bukan kita pilih si A, si B, ayo masuk ini untuk saja. Jadi kita lihat dulu ya siapa kita yang berkompetisi. Ya, berarti siapa yang nanti bisa menunjukkan bakatnya, pasti dia akan mengikuti itu. Ya. Berarti ketika dia pemenang olimpiade tingkat SMP tidak jaminan ketika SMA masih terpilih ya? Belum tentu. Karena mereka akan digodok lagi, akan dipilih kembali di situ. Ya. Dan kalau seperti itu berarti ini siswa yang masuk melalui jalur reguler tidak perlu pesimis dong kalau seperti itu. Siapa tahu mungkin lebih yang reguler ini. Ya, yang selama ini kita lihat anak-anak daerah ini juga muncul di Modal Bangsa. Karena walaupun mereka belum pernah pengalaman, prestasi belum ada, prestasi untuk ikut-ikut seperti itu belum ada, tetapi tetap membuka peluang. Sampai di situ mereka akan bergaul dengan abang-abang, kakak-kakak kelas, akan giat-giatnya gimana begitu, sehingga kan seperti tahun kemarin ada yang muncul di Semulu. Yang kita tidak prediksi sama sekali, tapi alhamdulillah mereka ada yang dari Aceh Barat yang selama ini mereka tidak memperoleh sertifikat apa-apa. Jadi ketika mau bertanya kepada kakak-kakak kiat-kiatnya gimana.